Tuhan, haleluya. Jumpa lagi kami dalam perenungan firman Allah yang kami ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Puji Tuhan saudara, saya memberikan tema renungan pagi hari ini adalah punya mimpi. Saudara, mimpi itu ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari setan, ada mimpi memang yang hanya bunga tidur saja. Nah saudara, Yusuf mendapatkan mimpi dan mimpi itu dari Tuhan. Wow, dan mimpinya luar biasa, di mana dia memiliki satu rancangan Tuhan besar dalam hidupnya, di mana dia akan menjadi seorang pemimpin. Bahkan dia akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, setiap hidup saya dan saudara harus punya tujuan. Kita harus punya rencana. Mungkin tidak secara spesifik Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan tidak berbicara secara khusus kepada saudara tentang tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi minimal saudara harus punya mimpi. Saudara harus punya tujuan. Saudara punya harapan. Besok mau ngapain? Tahun depan saudara mau ngapain? Hari ke depan saudara mau ngapain? Saudara punya cita-cita. Saya teringat betul saudara, ketika saya masih kecil, guru tanya, "Kalau besar mau jadi apa?" Maksudnya guru sedang menantang, guru sedang memotivasi agar murid punya tujuan. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, milikilah mimpi. Dan saudara tidak akan pernah rugi untuk punya mimpi. Saudara, saya sangat bersyukur dari pengalaman hidup yang saya mengerti akhir-akhir ini, bahwa memang sejak dari dalam kandungan ibu, bahkan sebelum ada di dalam kandungan ibu, memang Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih saya, Tuhan sudah desain saya sedemikian rupa untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, dan sejak saya kecil, kalau ditanya oleh orang tua, ditanya oleh guru, ditanya oleh keluarga, mau jadi apa? Jawaban saya adalah mau jadi pendeta. Tetapi saudara, hal itu saya pernah mengalami putus asa, karena ternyata saya harus putus sekolah. Dan ketika saya putus sekolah, bagi saya tidak mungkin saya jadi pendeta. Dan saya rubah rencana saya untuk tidak jadi pendeta, tapi saya akan jadi petani yang sukses. Singkat cerita, saya merantau pergi ke satu desa, saya pergi ke satu kampung di mana keluarga mama saya ada di situ. Tapi puji Tuhan, justru di tempat itulah saya ingin menjadi petani di sana. Saya ingin bertani dengan baik, tapi justru di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Singkat cerita, akhirnya Tuhan bawa saya pergi ke satu kota, Gorontalo. Di sana saya sekolah Alkitab dan saya melanjutkan ke Surabaya untuk sekolah Alkitab. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, dan puji Tuhan ternyata rancangan Tuhan dalam hidup saya itu terjadi sampai hari ini. Saya boleh menjadi hamba Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ketika saya pun selesai sekolah Alkitab, saya mulai berpikir saya mau jadi apa? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Saya tidak puas, pokoknya sudah sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan selesai. Tapi saya mau jadi apa? Gembala kah? Saya mau jadi nabi kah? Saya mau jadi rasul kah? Saya mau jadi guru atau apa? Saudara, dan puji Tuhan, saya melakukan doa puasa kurang lebih 2 tahun. Setiap hari Senin sampai Jumat saya lakukan. Dan singkat cerita, saya mendapatkan panggilan Tuhan secara spesifik. Saya mendapatkan jawatan Tuhan dalam hidup kami. Akhirnya oleh anugerah Tuhan, Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi seorang gembala. Dan saudara, di tahun 2004 kembali Tuhan berbicara. Tuhan memberikan satu kepercayaan, di mana saya mendengar dengan jelas Tuhan bicara, "Hambaku, bangun sekolah Alkitab."
Aku akan mendatangkan para hambaku. Pimpinan gereja dan organisasi akan datang ke sekolah yang akan kudirikan, kata Tuhan. Saudara, pada waktu saya mendengarkan visi tersebut, saya putus sekolah. Saya ini cuma lulus SD. Saya berpikir tidak mungkin saya untuk bikin sekolah Alkitab. Saya tidak punya mimpi itu. Saya tidak pernah berpikir itu. Tapi itulah yang sudah didesain oleh Tuhan, bahwa besok saya harus menjadi guru, besok saya harus menjadi pengajar, besok saya harus mendirikan sekolah Alkitab. Dan hal itu terjadi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya punya mimpi, dan hal itu bisa terjadi sampai hari ini. Saya belajar dari kisah Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Yang pertama, dia berani sharing, dia berani cerita apa yang menjadi mimpinya dia kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara, ketika engkau punya mimpi, ketika engkau punya harapan, ketika engkau punya hari esok, langkah pertama yang engkau harus lakukan, belajar untuk menceritakan. Saudara, ketika engkau bercerita kepada orang lain, saudara jangan berpikir orang harus mendukung saudara. Yusuf, hal yang kedua, dia harus siap untuk dipersiapkan, diproses, dibentuk Tuhan untuk menjadi orang besar, untuk menjadi pemimpin, untuk diberkati Tuhan. Dia harus siap. Dan puji Tuhan, buktinya memang dia siap. Nah, bukti kesiapannya apa saudara? Dan kita belajar dari kisah Yusuf. Yang pertama Bapak Ibu, Yusuf yakin akan penyertaan Tuhan. Perjalanan hidup saudara, saudara mau mencapai kesuksesan, Anda harus yakin Tuhan menyertai saudara. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan itu yang membuat engkau sempurna. Penyertaan Tuhan itu yang membuat engkau berhasil. Jadi bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau bisa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya lulus SD dan ikut persamaan dan bisa sampai hari ini Tuhan mempercayakan saya menyelesaikan S3. Itu semua karena Tuhan. Saudara, dan di sini saya mengerti keberhasilan kami bukan karena semata-mata karena kami pintar, kami hebat, bukan. Tetapi keberhasilan kami sampai hari ini bukti penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sombong. Yusuf pada puncak kesuksesan, dia punya kesempatan untuk bisa menghancurkan saudara-saudaranya. Dia punya kesempatan untuk bisa sombong dan bisa membanggakan diri. Dia nggak lakukan itu. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, sekali lagi, dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya. Dan kalau saudara mau alami mimpi saudara terjadi, sekali lagi ada dua hal yang perlu engkau lakukan. Engkau berani cerita dan berani terima tantangan, saudara. Dan engkau harus percaya, engkau harus yakin bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat engkau berhasil. Dan engkau harus percaya bahwa karena Tuhanlah engkau bisa berhasil. Dan jangan pernah sombong ketika engkau berada dalam keberhasilan. Tuhan Yesus tolong. Dan belajar punya mimpi. Dan jangan sekedar punya mimpi yang biasa-biasa. Punya mimpi besar. Dan percaya dalam nama Yesus. Itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terus berbicara di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap dari kami yang mendengar renungan ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, Engkau memberikan visi kepada kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup berbicara bahkan di saat kami tidur. Engkau memberikan setiap kami mimpi Tuhan. Dan ajar kami untuk kami berani untuk meraih mimpi tersebut. Kami tahu pada saat kami ingin mencapainya bukan suatu jalan yang mudah. Tetapi biarlah kami memiliki keberanian berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu, jika Engkau telah menetapkan itu, jika Engkau telah memberikan mimpi itu dalam kehidupan kami pasti dapat meraihnya bersama dengan Engkau. Amin, dalam nama Yesus. Bukan mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tetapi kami mengandalkan Allah yang kami percaya. Amen. Tuhan yang kami sembah. Amen. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai pada pagi hari ini Engkau menjagai kami. Dan kami percaya kehidupan kami berjalan berdasarkan tuntunan Roh-Mu. Biar kami tidak menyombongkan diri kami untuk setiap apa yang kami peroleh, untuk setiap keberhasilan yang telah kami miliki.
Kami tidak menjadi sombong. Amin, Yesus. Tapi kami sadar bahwa itu adalah kepercayaan yang Kau berikan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami mau menyerahkan perjalanan iman kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu terus yang memimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, percayalah, mimpi yang telah kau jalani, mimpi yang sedang kau raih, itu akan terjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.